Dengan sengaja kami duga dengan sengaja menyebarluaskan sebuah video daripada Mas Ferry Irawan tanpa seizin dan tanpa hak, sehingga membuat keluarga malu dan jadi bulian masyarakat. Perlu digarisbawahi dan diingat bahwa perbuatan tersebut dapat kami duga melanggar Undang-Undang ITE. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini Denny Sumargo harus berurusan dengan hukum. Ya, Ferry Irawan melalui keluarganya, terutama adiknya dan didampingi oleh Sunan Kalijaga, mensomasi Denny Sumargo. Denny Sumargo disomasi atas dasar dia telah menyebar luaskan video yang dimana di situ ada adegan Ferry Irawan sedang menangis dan minta maaf ke Vena Melinda. Tayangan itu meskipun sudah dipotong oleh Denny Sumargo, tetapi hal ini masih ada peluang delik hukumnya. Dalam somasi itu sepertinya Denny Sumargo dituntut melanggar Undang-Undang ITE. Denny Sumargo sendiri bereaksi di dalam akun Instagramnya dengan memberikan caption "salah gue apa". Namun respon resmi dari Denny Sumargo nampaknya belum ada. Denny Sumargo hanya beraktivitas seperti biasa dan hanya menulis "salah gue apa" di akun Instagramnya di dalam video yang nampaknya endorse bersama Olive, istrinya. Nah, menarik kita menunggu apa langkah hukum yang akan ditempuh oleh Denny Sumargo. Sementara Denny Sumargo sudah mendapatkan dukungan dari Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris akan melawan Sunan Kalijaga. Berikut ini adalah somasi resmi dari adik Ferry Irawan yang mensomasi Denny Sumargo karena mengunggah tayangan video saat Ferry Irawan menangis di kaki Vena Melinda. Dengan sengaja kami duga dengan sengaja menyebarluaskan sebuah video daripada Mas Ferry Irawan tanpa seizin dan tanpa hak, sehingga membuat keluarga malu dan jadi bulian masyarakat. Perlu digarisbawahi dan diingat bahwa perbuatan tersebut dapat kami duga melanggar Undang-Undang ITE, yang dimana sampai dengan saat ini orang tersebut, public figure atau atlet tersebut, belum pernah mengajukan permohonan maaf atau ada itikat baik kepada klien kami sekeluarga mengajukan permohonan maafnya. Nah, untuk itu detik ini, saat ini, secara terbuka saya selaku kuasa hukum beserta Bang Agustinus Nahar mewakili keluarga besar Ferry Irawan mensomasi saudara Denny Sumargo untuk segera membuat permohonan maaf dalam 3x24 jam kepada keluarga besar Ferry Irawan, karena dari dampak video yang diviralkan tersebut ada nilai-nilai kerugian ke keluarga. Itu Bang, boleh tahu videonya? Jadi beberapa waktu lalu saya melihat itu ada di podcastnya, ditampilkanlah video Ferry sedang nangis-nangis yang bahwa dia tidak mengedit video tersebut yang akhirnya jadi bulian netizen atau masyarakat gitu ya. Dan sampai hari ini saya belum ada mendengar klarifikasi daripada DS ya, itu aja. Klarifikasi atau permohonan maaf pada pihak keluarga bahwa ada kehilapan belum diedit gitu ya. Betul. Mas Ari agak kecewa gak sih dengan ibaratnya seorang public figure juga, seorang atlet tiba-tiba tidak mengedit, apalagi itu kan ranah privasi keluarga.
Ya, jadi perlu saya jelaskan. Ini sebenarnya inilah yang terjadi. Bahwa pokok masalahnya di mana, ya orang-orang yang tidak terlibat, tidak ada kepentingan apa-apa itu Yang mau terlibat, bansos. yang akhirnya merugikan keluarga. Akhirnya keluarga jadi bulian gitu kan. Jadi disinilah undang-undang ITE berperan, ya kan, menyebarkan berita, konten tanpa hak atau seizin daripada yang bersangkutan. Itu jelas pidana dan ancaman hukumannya itu di atas 5 tahun. Makanya saya sampaikan kepada saudara DS ya, untuk segera mengklarifikasi dan juga untuk minta maaf kepada pihak keluarga. Kalau Anda tidak melakukan itu, tadi Pak Kuna sudah sampaikan 3 kali berapa jam, kami pastikan pasti kami akan melakukan. Tahu Mas Didi dapat dari mana nggak? Jadi kalau namanya podcast, sudah jelas dia yang bertanggung jawab atas isi konten podcast tersebut. Ya, tidak 1-2 orang yang kita lihat bisa terjerat undang-undang ITE itu terkait dengan produksinya dia. Karena podcast kan dia yang produksi, dia yang mengedit, dia yang menyebarluaskan. Itu dia penuh yang harus bertanggung jawab. Ya. Tapi judulnya benar podcastnya DS gitu ya. Betul. Nah, akan berbeda ketika DS atau narasumber lainnya diwawancara oleh media televisi atau studio televisi akan berbeda. Tapi ini emang punyanya dia ya. Oke. Ya, kalau mau ada pertanyaan silakan. Menanyakan kan kemarin sempat juga ya soal 3 bulan ini kan katanya Ferry nggak kerja karena endorser di stop gitu, mungkin udah pada kemana lagi. Mungkin dari pihak sana juga bilang berapa sih gajinya Ferry Irawan di Indonesia itu berita juga tentang dan gak simpang siur gitu tentang pekerjaan dari Ferry Irawan sendiri. Katanya semua Shopee dibayarin sama pihak sana, kredit segala macam pihak sana. Mungkin seperti apa sih dari keluarga sendiri untuk menjawab ini semua? Balik lagi ya, tujuannya kakak saya itu menafkahi sebenarnya bukan dari nominal, tapi memang niatnya dan kewajiban dia sebagai seorang suami. Karena pada awalnya kalau tidak salah saya masih sempat melihat video ya dari Kak Vena sendiri yang dia di situ mencari pasangan yang bukan dilihat dari kayaknya, tapi bisa Materi, menjadi dari materi, tapi jadi imam yang baik. Dan saya pikir alhamdulillah seorang yang cantik kayak Kak Vena bisa menerima kakak saya dengan apa adanya, dan di saat itu pun mungkin sudah mengetahui kondisi kakak saya itu seperti apa. Nah sebenarnya itu waktu kejadian yang benar-benar di hari H terjadi, kalau nggak salah itu tanggal 8 Januari, orang yang pertama dihubungin sebelum saya itu adalah suami saya. Dan bahkan saya sempat bilang ke suami saya bahwa paling prank, saya cuma bilang gitu. Tapi kok saya pikir prank kok nggak ini nih ya, nggak ini, karena Mas Ferry-nya juga telepon saya, ini bukan prank, tolong percaya katanya. Saya coba telepon suami saya, cuma suami saya bilang udahlah masalah rumah tangga. Lalu saya masih nggak puas juga, masih terus nanya. Saya cecer-cecer suami saya, akhirnya dia juga bicara. Itu bicara apa ya? Mungkin suami saya aja yang jelasin ya. Saat tanggal 8 Januari itu pertama kali ditelepon kakak saya. Ini kan kita dalam rangka mengklarifikasi ya, mengungkap fakta-fakta yang memang ada atau yang kita rasakan, kita ketahui. Tidak lebih tidak kurang. Silakan Mas. Oke. Jadi pada saat saya dihubungi Ferry, saat itu dia cuma bisa sedih mengatakan Ical tolong API sekarang lagi diperiksa pada saat itu masih di kota, jadi belum di Polda, masih di Polres.